Oh, apa ini? Ini, kita lagi mau diskusiin. Ini barangnya sama, rupa tapi sama. Tiba-tiba diskusi gitu. Oh, ada diskusi. Oke, apa ini diklaim sebagai salah satu perangkat smart, apa ya? Perangkat pintar apa sih? IoT. Bukan. Apa namanya? Itu produk dari Ripple, namanya adalah Smart Voice Control. Ini dia, Smart Voice Control. Cuman menurut Ani, ini menurut Anda, kenapa dia disebut smart? Karena apa ya? Karena mungkin bisa connect ke HP. Enggak. Nah terus, ya aku juga bingung kenapa perangkat ini disebut perangkat pintar. Fiturnya itu katanya dia bisa kayak jadi remote universal, tapi dia pakai voice command. Bentar, ini remote universalnya tuh by infrared atau by Bluetooth? Infrared. Nah, Makanya lah, karena ini smart, biasanya murah. Oke, siap. Terus kalau kalian mager, bisa buat nyalain AC, tinggal perintahkan aja, nyalakan AC kayak gitu. Cuma nanti ada kode-kodenya sih. Kayaknya aku pernah tahu alat-alat kayak gituan. Tapi bentuknya bebek. Iya sama. Nah, kayak gini nih. Tapi kok jarang Bebek itu seniornya dia. Oke. Oh gitu. Kakak punya info tentang produk ini? Kayaknya. Oke. Iya, oke. Jadi Jadi saya sebelum kita berbicara lebih lanjut dan ngejudge produknya, disclaimer dulu, produk ini tuh upgrade-nya dari bebek pintar. Oh. Jadi dia itu versi upgrade, katanya itu versi upgrade-nya dari bebek pintar. Bebek pintar. Cuman kalau kata Kok bisa bunyi? Iya, dia bisa mengeluarkan suara sendiri. Sekeren itu kan dia. Benar. Enggak, ini langsung kita buka-bukaan aja ya. Kalau menurut manual booknya kan dia kalau dipanggil halo Nuki. Oke. Perasaan kita tadi nggak disebut halo Nuki, kok dia bisa halo kakak? Mungkin ya, kalau malam dia Nuki, kalau kan Bambang. Sama Bambang. silakan sekarang. Silakan. Udah. Buku dulu aja. Oke, silakan kan. Oke, jadi dia itu versi upgrade-nya. Cuman di sini dia itu ditambah fitur ada lighting-nya, jadi kayak seperti lampu tidur gitu. Terus dia juga ditambah untuk fitur jam atau alarmnya gitu sih. Oh, jadi dia sudah punya fitur lighting lampu, terus sama ada alarmnya. Ya. Lampunya juga gini. Dia portable nggak? Maksudnya dia itu pakai baterai, ditenaga baterai apa enggak? Nah, itu belum di-upgrade sama Ripple-nya. Jadi dia untuk versi barunya ini juga dia masih harus dicolokin ke listrik gitu. Jadi Colokin ya. Guys, ini kalau dari depan kan nggak kelihatan, dari belakang begini. Kalau dilepas dia mati. Nggak tahu. Lepas dia akan mati. Kita coba. Moment of truth. Oh, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu juga guys ya. Oke, jadi ternyata dia katanya nggak ada peningkatan ya. Alarm suara pintar. Anda bisa menggunakan alat ini dengan memanggil halo Nuki. Kok sekarang dia ngomongnya alarm smart, alarm pintar tuh nggak ini. Iya sih. Bukan smart. Dia agak bingung. Smart. Soalnya dia itu menurutku itu pakai perintah suaranya itu dia namanya programmable voice command. Jadi kita nggak bisa nambah komen lagi. Terus kalau kita memerintahkan di luar komen yang sudah diprogram ke dia itu nggak bakalan bisa. Oh, berarti nggak bisa untuk di-compare ke Google Nest apa Amazon Alexa gitu? Nggak bisa. Oh, Jauh banget. Oke. Dan terus Ya kalau ini compare sama siapa? sama siapa sih? Dia Sama kakaknya ini. Kayaknya cuma jadi kayak lampu tidur. Kayaknya sih dia cuma jadi kayak lampu tidur yang disertai fitur jam dan alarm gitu aja. Ada fitur lebihnya yaitu dia bisa jadi kayak remote universal buat nyalain AC, nyalain TV, tapi dia masih pakai infrared. Jadi dia nggak bisa terkoneksi ke internet ya. Jadi nggak bisa IoT gitu, nggak bisa. Oke. Siap. Berarti untuk fiturnya cuma infrared aja ya? Nggak pakai untuk NFC? Nggak ada NFC.
NFC Bluetooth aja nggak ada ya kali Bluetooth Bang? nggak ada. Dia juga nggak support ke aplikasi ya. Oh gitu. Nggak ada aplikasi ini juga. Terus kalau mau merintahin, mau setting-setting, mau komen-komennya, Coba ini aku nggak apa, cuma kayak dipanggil dulu. Halo Nuki. Nah, itu aja kadang nggak respon dia. Halo Bambang. Halo Bambang. Halo Nuki. halo bebek pintar. Halo kakak. Oh, pintar. Kamu tuh Jadi dia Nuki pintar ya, dia pintar. Gak mau kalau gak Harusnya dengan lembut gitu, harusnya dengan lembut. Halo bebek pintar. Halo kakak. Oh iya, berarti dia masih program yang sama. Apa namanya? Firmware-nya itu masih sama kayak yang bebek pintar, cuman dengan tampilan dan kemasan yang baru. Ini aku baru tahu kalau dia bisa dipanggil bebek pintar asli. Halo bebek pintar. Loh, Nggak mau Saya lagi. akan beristirahat sekarang. Oh, ya udah, selamat istirahat. gitu ngambek. Terus harganya berapa sih kak? Oke, jadi dia itu dibanderol dengan harga di 149 ribuan aja sih. Dia. Oke, sih harganya sih murah banget. Buat beli aja gitu juga masih kurang, all you can eat gitu masih kurang ya. Jadinya kalau kalian nggak sayang uang segitu dihabisin buat nyobain barang kayak gini, dibeli juga oke. Tapi ya sebatas programmable voice command, lampu tidur, setting alarm pakai perintah suara, agak-agak sok keren gitu kalau misalnya kalian lagi ada temennya manggil-manggil kayak AI gitu, tapi dia nggak, dia cuman ya kayak gitulah. Coba kalau cuma di halo aja dia bisa nggak ya? Halo. Nggak Oke. bisa. Halo bebek pintar. Halo kakak. Oke. Tapi bentuknya estetik ya? Iya sih. Holo-holo gitu. Jadi ini kalau kalian sih, kalau ini ada perintah khusus sebenarnya. Jadi Cuma perintahnya nggak pakai. khusus itu dia nggak ditulis di manual book. Kalian bilang open portal, dia bakalan nyala kayak gitu. Kalian bisa pindah dimensi nih. Kayak main minute card gue berarti. Jadi kalian mungkin bisa langsung tembus ke planet Mars. Oke. Jadi dia cuman itu ya, nggak bisa untuk ditambahin untuk komen-komennya, udah di list aja gitu. Nggak bisa. Nggak bisa untuk belajar dia, nggak bisa untuk learningnya dia nggak ada. Mesin learning nggak ada berarti. Kalau menurut kalian nih, dari kakaknya dulu, apa alasan yang buat kalau kakaknya pengen beli benda ini tuh buat apa? Yang pertama, Ya. buang uang. Oke, wah, orang kaya nih bos. Senggol dong. Oke, jadi kalau kalian mungkin suka sama barang-barang ya yang berbau teknologi canggih gitu, ini bisa dicoba sih. Buat entry level ya. Oh iya Oke. siap. Kayak apa high tech wannabe gitu ya. High tech low budget. Tapi high tech tapi low budget ya. Oh iya boleh. Tapi Terus keren gak sih kalau misalnya dia Keren. di harga 149 tapi bisa keren sih. Soalnya kalau kita beli lampu tidur aja udah di harga 100 ribuan. Ini demi-dem kita beli lampu tidur, kita dapat alarm sama ada perintah suaranya juga. Kalau menurut ente nih, Kalau ini ya misalnya pengen gaya-gayaan sih ya pasti ya. Iya. Pengen gayaan kalau misalnya beli remote doang kan nggak gaya tuh kan. Oke. Kalau misalnya pengen remote ada gaya-gaya gitu. Terus kayak apa futuristik gitu ya pakai voice command boleh nih. oke sih. Tapi buat aku, buat Ripple sarannya nanti dia beneran masukin ke environment internetnya IoT gitu Oh, ya. yes. Jadi kita bisa akses lewat aplikasi, Aplikasi, ya. terus dia bisa terkoneksi ke internet. Jadi bisa untuk komplementari saat kita bikin sebuah smart home. Bisa. Tapi harganya naikin dikit aja. Oh iya, ya boleh. Atau agak sama tapi fiturnya ditambah. sebenarnya enggak sih. Kalau fitur mungkin nggak perlu ditambah karena budgetnya juga mesti terbatas. Cuman kalau menurut aku sensornya aja sih yang diperbaiki. Jadi lebih peka lagi sama suara yang emang kita ngelontarin instruksi gitu sih. Kalau Masih belum untuk diupdate nih ya. ya Sama ada satu lagi, sebaiknya dia pakai baterai juga. Oh iya. Jadi kalau misalnya pas mau dipakai nggak harus colok-colok Iya. ya teman-teman ya.
Kalau misalnya kita lagi dipakai di tempat yang nggak ada sumber listrik, kita masih bisa pakai alat ini gitu loh. Ini for your information aja, dia ada baterai ya, ada baterai tapi cuma buat cemosnya aja. Jadi kalau misalnya habis setting jamnya, terus kita cabut untuk listriknya, dia nggak reset. Iya, jamnya nggak reset. Jadi baterainya baterai kayak cemos gitu ya, bukan baterai Untuk power supply dia. Iya sih. Jadi oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Mau nanyain produk ini atau minta kita diskusiin produk-produk lain, boleh banget. Terus ada tambahan lagi mungkin? Halo bebek pintar. Ya jadi kayak gitu. Dan dia itu arah remote-nya sudah itu ya. Kayaknya dihadapin kemana aja bisa dia. Bisa. Asal dalam satu ruangan. Kirain cuma sebatas satu arah gitu. Berarti jangkauannya dia sudah lumayan luas ya? Ya 360. Mungkin ya. Lumayan. Kemarin kayak nyobain kayak gitu. Jadi menurutku sih, kalau kalian nggak sayang uang 140 ribuan ya hilang, terus bagi kalian ke uang kecil, boleh banget dicoba punya lampu tidur estetik. Dan dia juga nggak ada speaker kayak bluetoothnya, terus bisa buat play musik juga nggak ada. Jadi ya beneran cuman kayak jam, alarm sama lampu tidur aja remang-remang. Tapi satu itu dia bisa portal ke segala arah. Wah, aku mana bos? Oke, gitu aja. Terima kasih udah nonton obrolan gak jelas tentang produk ini. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe maksudnya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan bye bye. Halo.